semuanya. Ketua kelas. Coba duduk siap, gerak. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Oke, hari ini berarti yang akan masuk ada 5 ya. Liza, Hanifah, Hanum, Agnes dan jadi kok mau maju ke depan saja. Silakan buku yang nggak berkaitan sama matematika dimasukin dulu ya. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Geometri itu apa? Oke, kalau hari ini teman-teman belajar apa? Oke, kalian hari ini akan belajar tentang pertidaksamaan berapa variabel? 2. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertidaksamaan 2 vari. Nah, coba Andi, coba dibaca. Kita mau belajar apa yang pertama? Yang pertama menjelaskan mengenai perbedaan antara sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear dengan bahasanya sendiri. Coba yang kedua, Bayu. Dua memodalkan masalah dua tekstual dalam sistem pertidaksamaan linear variabel dengan cepat. Yang ketiga, Mara. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi kita akan bahas tentang pertidaksamaan linear 2 vari. Nah, coba kalian kalau ini tuh tandanya apa? Bacanya apa? Lebih dari sama. Kalau yang ini, oke, coba kalau yang kuning, yang sebelahnya lagi, kurang dari sama dengan. Jadi ini ya, kalau pertidaksamaan itu tandanya pakainya kayak gini. Kalau persamaan kemarin pakainya tanda apa? Oke, sama deh. Nah, tapi kalau yang hari ini karena pertidaksamaan kalian pakainya yang lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, dan kurang dari sama. Coba teman-teman, coba kalian silahkan. Ada yang bisa yang nomor 1? Yang nomor 1 dulu. Coba satu maju siapa? Mau ditunjuk apa sendiri? Sekarang nomor 1 sama nomor 2. Coba Naija nomor 1 dikerjain. Kemudian yang satunya lagi Denis. Yang nomor 2. Jadi nomor saya yang benar yang mana? Apa nomor 1? Ini yang nomor 2. Bisa.
aja ya. Jadi X anggota Z-nya nggak usah di. Jadi ini X min 2 kurang dari 3X plus 2. Nah berarti X-nya itu nilainya berapa? Jadi X anggota bilangan bulat. Jadi X-nya berapa? Nah, berarti yang mana? Nah, coba yang A. A apa yang mana ya? Cakep jujur. Oke, sekarang yang pertama teman-teman perhatikan dulu. Oke, kalian perhatikan dulu. 3X dikurangi 2 lebih dari 4 itu berarti kan 3X lebih dari 4 plus 2. Wah, jadi 3X lebih dari 6. Ini sederhana kan? Jadi berapa? X lebih dari 2 itu berarti 2 masuk enggak? Enggak. Berarti yang mana? A, B, C, D. Berarti mulainya dari 3. Kalau X lebih dari sama dengan 2 berarti jawabannya yang mana? Sampai sini paham? Makasih. Jadi nah saya kedua, X dikurangi 2 itu kurang dari 3X plus 2. Berarti X kurangi 3X kurang dari 2 plus 2. X kurangi 3X itu berapa? Min 2 X kurang dari 4. Berarti harusnya min X itu kurang dari 2. Atau kalian boleh misalnya ini dipindah ke ini jadinya X lebih dari negatif 2. Kenapa kok dibalik? Coba kalian pakai yang ini ya. X dikurangi 2 kurangi 3X plus 2. Wah, negatif 2 itu kurang dari ini pindah ke sini jadi negatif 2. Wah, ini 3X, ini pindah ke sini jadi negatif X. Jadi ini 2X, ini negatif 4. Berarti X-nya berapa? Berarti sama nggak? X lebih dari negatif 2. Ini bacanya juga sama, X lebih dari negatif 2. Tapi kenapa di sini kok tandanya itu dibalik? Ada yang tahu? Karena dia dibagi negatif 2. Dibagi negatif 1. Kalau dia itu dibagi negatif, itu berarti tandanya dibalik. Jadi jawabannya yang mana? X lebih dari negatif 2. Berarti yang A, B, C, atau D? A? Iya, karena kalau teman-teman, kalau kalian masih ingat kelebihan Kartesius, kalau di sini negatif 2, selanjutnya berapa? Negatif 1. Kemudian ini 0. Berarti kalau lebih dari negatif 2 itu negatif 1. Berarti ya sampai sini bingung? Ada yang masih bingung? Gak ada? Oke. Coba sekarang kalian perhatikan ini. Bisa ada yang mau jadi polisi nggak? Oke, coba dibaca dulu. Nih, bagaimana bentuk model matematika dari tinggi badan minimal calon bintara laki-laki kategori? Berarti yang ini ya. Minimalnya berapa? Minimalnya 163 cm. Yang ini yang kategori. Oh iya, minimal 165 cm untuk pria. Untuk pria. Berarti kalau 165 itu boleh atau enggak? Boleh. Kalau boleh berarti model matematikanya gimana? Misal X-nya itu tinggi badan, berarti gimana? Sama dengan X gimana? Lebih dari sama dengan 165. Sampai sini ada yang masih bingung? Terus kalau yang kedua, gambarkan daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Kalian masih ingat koordinat Kartesius ya? Ini sumbu apa? Sumbu X. Ini sumbu apa? Kalau di sini tuh titiknya berapa? 0, kalau X lebih dari sama dengan 165, misal di sini 165, berarti daerah penyelesaian
penyelesaiannya gimana? Ada yang tahu? Di gambar ini ya, kan X-nya berarti 165 kan, berarti Y-nya kan ini nggak ada, berarti Y-nya kan, berarti dia di sini. Nah, cara penyelesaiannya ini. Jadi 165 lebih itu boleh nih daftar PN, boleh daftar Polri. Tingginya Andi berapa? 165. Berarti boleh nggak? Pas ya. Kalau dia di sini kalau 164 boleh nggak? Enggak, karena daerah penyelesaiannya itu 165 lebihnya. Sampai sini ada yang masih bingung? Paham? Coba satu lagi. Coba, ada yang pernah di sini lewat jalan tol? Nah, coba Gisel, coba dibaca. Bagaimana bentuk model matematika dari batas kecepatan kendaraan di jalan tol? Oke, yang pertama ada kecepatan maksimum. Ya nggak? Kecepatan maksimumnya berapa? 80. Kalau misalnya kecepatan itu kita lambangkan sebagai X, oke ganti jadi yaitu sebagai kecepatan. Berarti yang pertama kalau maksimum itu tulisnya gimana? X kurang dari sama dengan 80. Kalau yang minimum X lebih Y lebih dari sama dengan berapa? 60. Kalau di daerah penyelesaiannya berarti gimana? Misalnya ini Y ya, berarti kalau sini 60, ini 8. Yang pertama X kurang dari 80, berarti daerah penyelesaiannya sini. Ini diarsip semuanya. Karena kurang dari 8. Tapi ternyata ada syarat lagi. Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 60. Berarti sini ada batasnya. Lebih dari kan ke atas. Berarti sampai sini kan? Nah, tapi daerah penyelesaiannya itu adalah yang memuat dua arsiran ini. Berarti dari mana sampai mana? 60 sampai 8. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi cuma boleh 60 sampai 8. Kalau kecepatan 65 boleh nggak berarti? 82 boleh nggak? 55? Enggak. Jadi bolehnya di sini ya 60 sampai 8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham? Nah, jadi bedanya apa tadi? Sistem persamaan sama sistem ketidaksamaan. Tandanya. Kalau di sistem persamaan pakai tanda apa? Sama dengan. Kalau di ketidaksamaan? Iya. Jadi kalau misalnya di sistem persamaan nanti solusinya itu dipakai aja. Tapi kalau di ketidaksamaan nanti teman-teman kalian punya daerah penyelesaiannya. Nah sekarang coba kalian perhatikan yang gambar yang pertama. Yang bulat itu koordinatnya berapa? Berapa? Oke, ingat ya kalau di sebelah kiri dia negatif. Berarti ini 2, kemudian yang kedua berapa itu? Oke, 2, min. Jadi kalau kalian nulis itu ingat ya, X, Y. Berarti X-nya itu yang dulu, yang sumbunya apa? Horizontal. Yang vertikal itu sumbu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah bisa ya? Sekarang salah satu aja. Kalau misalnya yang polisi, berarti itu tempatnya di mana? Coba gimana tunjukin. Yang polisi berarti letaknya di mana? Kalau titiknya 0,3. Kenapa mau di situ? Karena X-nya 0. Iya. Oke, betul. Satu lagi coba. Yang gambar dokter. 0. Ya. Ya. Jadi X-nya itu Y-nya itu ya. Paham? Oke. Nah, sekarang coba kalian boleh keluarin bukunya kalian masing-masing dulu. Silakan coba dikerjakan dulu. Sama dulu.
Oh, ini 0. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oh iya. Oke, ada yang sudah? Oke, cara yang pertama yang harus kalian lakukan apa? Itu bentuknya apa? Persamaan. Kalian ubah dulu jadi bentuk persamaan. Jadi berapa? Berarti X plus 2Y ini lebih dari berapa? Sama dengan 8. Nah, kalian harus cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti kan potongannya di sini. Y-nya berapa? 0. Iya, jadi kalau titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Jadi kalian boleh bikin kayak gini. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 8. Sampai sini ada yang masih bingung, jadi disubstitusi. Kalau misal titik potong terhadap sumbu Y, berarti kan di sini. Berarti dia berpotongan di sumbu Y, berarti X-nya berapa? 0. Berarti di sini X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 4. Berarti jadi dua titik berapa? 8,0 dan 0,4. Berarti kalau digambar gimana? Coba gambar ini gambar. Yang ini. Jadi kayak gini, ada yang masih bingung? Jadi kalian udah dapat titiknya ya, 8,0 artinya X-nya 8, Y-nya 0. Yang kedua, titiknya adalah 0,4, berarti X-nya itu 0, Y-nya 4. Kemudian apa? Kalian hubungkan dari titik-titik itu seperti ini. Kalau misalnya itu misalnya X plus 2Y lebih dari sama dengan 8, berarti daerah penyelesaiannya di sebelah mana? Atas atau bawah? Kalau lebih dari, misal itu tak ganti lebih dari sama dengan di atas. Jadi kalian harus kayak gini. Jadi dari sini, dari atas garis ini itu adalah daerah penyelesaian dari X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kalau nggak silakan teman-teman LKPD-nya tadi dibagikan ke belakang. Kemudian kerjakan permasalahan 1 dan 2. Jadi permasalahan 1 itu nanti teman-teman kalian ngerjainnya kayak gini dulu. Yang kedua nanti adalah masalah kontekstualnya.
Silakan kerjakan sama teman sebangkunya ya, atau teman kalian juga boleh nanya sama teman kalian yang di belakang. Ini depan di belakang. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya.
Kalian gambarin grafiknya itu bisa super dengan kartu sosial sama ya. Lagi ketemu grafik. Ibunya itu satu. Nanti LKPD-nya dikumpul ya, jadi silakan dikerjakan di LKPD. Ini dalam satu. Jadi supaya kamu tahu yang udah boleh maju ya. Kalau ini Silakan dua-dua gini. Semuanya di tadi ada yang Oh, juga. Satu kreasi. lagi ya. Yang belum maju boleh silakan. Yang jadi potongan ini jangan yang bisa jadi Biasanya sing jerik ya sing kecepet. Iya. Oh, itu. Oh, ya itu. ini daerah saya saja kalau nanti ini dikoreksi baru. Ya.
Evan. Dari segi aja nggak sampai tuh. Oh sih menjauh. Oh orang saya dulu kan gini. Langsung sendiri. Enggak di dalam sini kan biasa. Betul. Salah berpikir. Oh iya sejati kan misal. Aku ada nanti ini ya. Jadi suatu ini. Kita Tanpa berpikir banyak. Gambarkan ini. Iya, bawa lebih lain soalnya lebih Semuanya boleh perhatiannya sebentar. Sudah diperhatikan semua, maju coba hadapannya maju ke depan semua dulu. Oke, sekarang tadi kalian udah dapat ada dua pertidaksamannya. Yang pertama itu 4x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Langkah yang pertama tadi apa? Bentuk dan ubah dulu dalam bentuk persamaan.
X-nya sama dengan, karena di sini tadi Y-nya itu sama dengan 0. Karena tadi itu Y-nya itu sama dengan 0, berarti titiknya jadi gimana? Ada 6,0. 0,0 berarti di sini. Ini namanya titik yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau misalnya titik potong terhadap sumbu Y. Berarti dia kan berpotongan di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi kalian ingat ya, dibalik aja. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya ya 0. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti yang 0 siapa? Y-nya. Berarti jadi ini, kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya ada 0. Berarti di sini tinggal 3Y sama dengan 24, maka Y sama dengan 8. Jadi titiknya X, Y. X-nya tadi 0, Y-nya 8. Jadi kalian nentuin dulu titiknya di mana? Oh, ternyata di sini. Langkah selanjutnya kalian harus bikin garis dari titik dua titik tadi. Kalian dihubungkan dari sini. Karena tandanya kurang dari sama dengan, maka ini di sini ya. Sampai ke bawah sini juga. Paham? Yang kedua, sama kayak tadi, kalau dia titik potong terhadap sumbu Y, maka X kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka di sini 0. X-nya tuh 7. Begitu pula yang ini. Jadi kita ketemu apa? Titiknya di sini sama di sini. Dihubungkan. Nah, ketika udah dihubungkan, tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti dia kan diarsir toh. Dari sini sampai ini masuk ya, diarsir ya. Apa kalau kalian supaya jelas ini? 7, ini 7, ini 8, sini 6. Kalau yang pertama kan ada arsirnya gini kan? Ya nggak? Yang kedua kan ini sama ini kurang dari ya kan? Karena arsirnya kan gini misalnya. Ini kan arsir sampai sini, ya kan? Tapi kalau ditanya kalau penyelesaian dari 4x plus 3 kurang dari sama dengan 24 dan x plus y kurang dari 7, maka kalian pilih daerah yang dikearsir dua-duanya. Ini kearsir dua-duanya nggak? Enggak, karena yang dari grafik ini nggak kearsir kan? Ini kearsir dua-duanya nggak? Enggak, karena dari sini nggak kearsir. Berarti yang mana? Berarti dari sini ya, titik potongnya ini sama ini, berarti ini di bawah. Sampai sini ada yang masih bingung? Kalau misalnya tak tambahin syaratnya X lebih dari sama dengan 2, kira-kira jadi gimana? Berarti di sini 2 misalnya ya. Berarti di sini ada garisnya. Kalian arsirnya berarti yang ini toh. Berarti ini udah nggak termasuk daerah penyelesaian. Kalau misalnya saya tambahin Y lebih dari sama dengan 1, berarti di sini ada garisnya di sini. Berarti ini nggak masuk lagi kan? Berarti daerah penyelesaian tinggal ini. Jadi yang kearsir semuanya. Paham? Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak silakan yang permasalahan dulu diselesaikan. Waktunya 20 menit. Oh ya sebentar ya, tadi saya kebalik. Kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 2, berarti X-nya kan di sini 2 ya. Berarti yang ini ya. Kemudian kalau Y-nya itu lebih besar dari 1, berarti kan Y-nya di sini. Berarti ini di sini. Jadi ingat ya, kalau X itu berarti di sini, kalau Y di garis yang vertikal.
Jadi dari satunya sama jadi yang X sama yang B itu iya X nya berarti apa? Total misalnya di yang ini nggak usah itu tadi ini kan kalau sedikit
dari plus dari X plus dari Y tapi dari sama dengan sedikit ini mungkin kalau ada yang sudah
Kamu buatnya dua-duanya aja. Sama begini kan? Memang dikis. Tapi kan nggak mau. Lagi pocoknya. Kamu di belakang itu boleh. Apa lah tiga itu bener kayaknya.
Ini. Ada yang sudah? Dia di kamar, tapi kan ini nggak kumpul. Nggak di kamar. Kembalinya Pak. Yang itu banyak.
Gimana? Ada yang mau tanya lagi? 5,24. Bener, ini kayak ada kesimpulan.
Di rumah katanya dipanggil anak. Terus apa? Oh, Yesus apa ya? Total apa ya? Nggak, maksudnya itu loh. Oke, sekarang teman boleh kalian boleh perhatikan penjelasannya. Jangan bisa. Kalian udah ketemu tadi gambarnya sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, semua perhatikan dulu boleh? Sudah? Oke, kalian tadi udah dapat titik-titiknya ya. Nah, ini kan tadi belum ada titik-titiknya ya. Kalian ketemu ini kan? Ya nggak? Nah, perhatikan ada titik-titik potong yang membatasi daerah penyelesaian. Ada berapa titik? Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua, ini titik yang ketiga. Titik yang pertama sama yang ketiga kalian udah tahu belum? Udah. Titik yang kedua ini kalian udah tahu belum? Kalau kalian gambarnya proporsional, artinya X-nya sesuai, kalian akan bisa langsung narik garis nanti. Tapi gimana kalau misalnya saya gambarnya nggak proporsional? Kalian harus cari nilai X dan Y pakai SPL DV. Jadi kan tadi bentuk persamaannya apa sama apa? Coba disebutin. Persamaannya tadi ada dua kan? X plus 3Y sama X plus 3Y sama dengan 24. Terus 6X plus 2Y kalau disederhanain jadi 3X plus 2 ya. X plus Y sama dengan 24. Ya nggak? Kalau kalian gambarnya nggak proporsional, kalian akan susah cari titik potong di sini. Tapi kalau kalian misalnya nggak bisa gambar yang proporsional, kalian harus nyari nilai X dan Y pakai SPL DV. Jadi ini disamakan dulu jadi kali T. Misalnya kita mau eliminasi X, berarti ini dikali 3. Jadi 3X plus 9Y sama dengan berapa? 72. Yang ini 3X plus Y sama dengan 20. Kurangi, jadi 8Y sama dengan berapa? 48Y sama dengan 6. Sekarang masukkan substitusi, berarti X plus 3 kali 6 sama dengan 24. X plus 18 sama dengan 24. Berarti X sama dengan 6. Berarti ketemu titiknya berapa? 6, ini kalau kalian gambarnya belum pas, kalian harus nyari titik potongnya lewat dua garis ini. Kenapa? Karena ini garisnya miliknya ini sama
Paham? Jadi ada berapa titik potong? Nah, kalian itu diminta untuk mencari apa? Biaya produksi minimum. Ada 3 titik potong yang kalian tulis dulu. 0,24, 24,0 ya kan? Kemudian 6,6. Nah, di sebaliknya itu X-nya itu kan ditulisnya biaya produksi di Salatiga. Itu harusnya diganti ya. Jadi hari. Jadi hari produksinya itu di Salatiga jadi berapa? Jadi kalau 0,24 artinya misalnya yang X itu yang di Salatiga, yang Y itu yang di Semarang, artinya kalau 0,24 artinya apa? Berarti di Salatiga itu enggak produksi. Tapi di Semarang itu produksi selama 24 hari. Biayanya jadi berapa? Itu yang pertama. Yang titik kedua, bacanya adalah di Salatiga itu memproduksi selama 24 hari. Di 24 hari jusnya, kemudian ini jadinya nanti berapa? Nah, di situ kan diketahui 3.600 X sama yang di soal yang perhatikan ya. Biaya produksi per hari usaha padi yang berada di Salatiga adalah 3.600. Jadi ini menyatakan hari di Salatiganya ada berapa? Ya kan di Salatiga. Kemudian yang di Semarang itu yang ininya. Nah ini persamaannya yang ada. Jadi 3.600 X ditambah 2.400 Y itu sama dengan Z. Z-nya ini yang kita cari. Nah kalian tinggal masukin, berarti kalau 0,24 berarti kan X-nya 0. Jadi di sini 0 kan? Kalau 0 kan berarti tinggal ini. Berarti 2.400 dikali Y-nya di sini berapa? 24. Ketemu 57.600. Yang kedua itu 24 berarti yang di Salatiga itu 24 hari, yang di Semarang itu dia 0. Artinya kalau 0 itu dia nggak memproduksi. Kalau misalnya kayak gitu, itu biaya produksinya jadinya 86.400. Nah yang harus yang ketiga itu yang di titik potong ini tadi. Kalau misalnya di Salatiga itu produksi 6 hari, di Semarang 6 hari, jadi kalian masukin 3.600 dikali 6 ditambah 2.400 dikali 6. Ini hasilnya 36. Karena yang ditanya itu paling minimum, berarti yang mana? 1, 2, atau 3? Yang artinya Pak Adi itu bakal mencapai punya biaya produksi yang minimum itu 36.000 ketika apa? Iya, di Salatiga memproduksi selama 6 hari, di Semarang memproduksi selama 6 hari. Nah, di situ kan ada pernyataan, pabrik di Salatiga dan Semarang tersebut akan memiliki biaya produksi yang minimum jika masing-masingnya bekerja selama 24 hari. Berarti salah apa benar? Salah, harusnya berapa? Iya, harusnya masing-masing 6. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Mungkin nanti besok kita sambung lagi ya buat pembahasannya. Kalau misalnya ada yang masih belum, boleh ditulis dulu yang belum ini. Nanti silakan PR-nya dikerjakan. Jadi di selanjutnya itu kan ada tipe A, tipe B. Kalian pilih salah satu aja. Jadi tipe A itu 1, tipe B itu 1. Kemudian sama yang tipe C ini sifatnya wajib. Jadi 1. Jadi ada berapa PR-nya? Soalnya dikumpul besok hari Rabu ya. Nanti setelah jam istirahat kedua nggak apa-apa. Atau kalau nggak ditulis boleh buka dulu.
kedua, nanti menggambar secara grafik. Jadi cari titik potongnya itu tadi, kemudian digambar. Nanti kan cara penyelesaiannya ada 3 titik potong biasanya, atau mungkin bisa juga 2. Gitu ya. Nanti baru ketemu daerah penyelesaiannya. Yang daerah penyelesaian itu yang diarsir semuanya. Kalau cuma diarsir salah satunya berarti termasuk daerah penyelesaian atau bukan? Bukan. Gitu ya. Besok kita lanjut lagi, silahkan nanti dikerjakan PR-nya, ada 2 PR. Ada yang mau ditanya dulu? Gak ada? Jadi terima kasih ya semuanya atas kerjasamanya. Semoga besok nanti jangan lupa untuk kalau ada soal-soal yang masih bingung, boleh nanti dikasih kalau kita bahas bareng-bareng. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua.